Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi diskusi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Viola Alvedina, dengan nomor induk mahasiswa 1830 40 3115. Dan selanjutnya rekan saya yaitu Yulidia dengan nomor induk mahasiswa 1830 40 3128. Dan rekan saya yang selanjutnya Septiani Amalia dengan nomor induk mahasiswa 1830 40 30 97. Oke teman-teman semua, materi yang akan kami bahas adalah mengenai perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu perikatan audit. Tahukah teman-teman apakah itu pengertian dari perikatan audit? Nah, perikatan audit sendiri adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan satu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu pengertian perikatan audit, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penerimaan suatu perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Tujuan utama dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu pendapat atas laporan keuangan manajemen. Jadi penting bagi auditor untuk menerima suatu perikatan audit hanya apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa manajemen klien dapat dipercaya. Ketika manajemen kurang memiliki integritas, terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa kekeliruan yang material dan ketidakberesan akan terjadi dalam proses akuntansi di mana laporan keuangan tersebut dibuat. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Maksudnya, ketika mempertimbangkan apakah akan menerima suatu perikatan, auditor harus mengevaluasi apakah pembatasan lingkup audit meningkatkan risiko yang menyebabkan auditor tidak dapat menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor juga perlu mempertimbangkan implikasi dari menerima suatu perikatan jika kertas kerja auditor terdahulu tidak tersedia untuk direview. Nah, jika kertas kerja auditor terdahulu tidak bersedia untuk direview, maka auditor harus menggunakan jasa konsultan dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan auditnya. Langkah yang ketiga yaitu menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Sebelum menerima suatu perikatan audit, auditor harus menentukan apakah mereka memiliki kompetensi profesional untuk menyelesaikan perikatan sesuai dengan GAAS. Nah, tahukah teman-teman apa itu GAAS? GAAS adalah singkatan dari Generally Accepted Auditing Standards atau lebih dikenal dengan standar pemeriksaan yang diterima secara umum, yang merupakan aturan-aturan dan pedoman umum yang digunakan akuntan publik terdaftar atau bersertifikat dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan klien. Langkah yang keempat yaitu mengevaluasi independen. Maksudnya, standar umum kedua dari GAAS menyatakan bahwa independensi dalam perikatan audit diwajibkan oleh Peraturan 101 dari Kode Etik Perilaku Profesional ICPA dan merupakan salah satu dari elemen pengendalian mutu. Oleh karena itu, sebelum menerima klien audit baru, kantor akuntan publik harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi dengan klien. Jika disimpulkan bahwa persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi, maka perikatan harus ditolak. Langkah yang kelima yaitu keputusan untuk menerima atau menolak audit. Kondisi yang dapat menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit termasuk dengan beberapa hal yaitu: yang pertama, adanya kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. Yang kedua, yaitu klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Langkah-langkah yang keenam adalah membuat surat perikatan. Membuat surat perikatan ini adalah sebagai langkah akhir dari tahap penerimaan, merupakan praktek profesional yang baik untuk mentaati syarat-syarat dari setiap perikatan dalam suatu
surat perikatan. Surat perikatan merupakan suatu kontrak hukum antara auditor dan klien dan harus diperbarui setiap tahunnya dengan menyatakan dengan jelas sifat jasa yang akan dilaksanakan dan tanggung jawab auditor. Setelah kita tahu apakah itu pengertian dari perikatan audit dan apa saja langkah-langkah dalam penerimaan perikatan audit, materi selanjutnya yaitu menilai bisnis klien. Untuk dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar dapat memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan klien. Dalam penugasan audit ulangan, auditor bisa memperoleh pengetahuan tentang klien dengan cara mereview kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja juga bisa menunjukkan masalah-masalah yang muncul dalam audit tahun-tahun berikutnya dengan melanjutkan penugasan-penugasan dari klien yang lama. Auditor akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai bisnis klien dan lingkungannya. Di dalam menilai bisnis klien, terdapat beberapa keterkaitan dalam menilai bisnis klien tersebut yang harus dipahami oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu siklus bisnis klien. Maksudnya, penting bagi auditor untuk memahami aspek-aspek kunci dari siklus bisnis klien. Siklus ini dimulai ketika suatu organisasi membawa tujuan dan sumber dayanya secara bersamaan. Siklus bisnis terus berjalan seperti suatu organisasi memahami kekuatan pasar dan peraturan yang mendefinisikan lingkungan kompetitif dan membuat keputusan penting berkenaan dengan penyebaran sumber dayanya ke dalam proses inti untuk memperoleh konsumen serta mendistribusikan produk dan jasanya. Terdapat beberapa aspek kritis dari siklus bisnis yang penting bagi auditor untuk memahami. Aspek kritis yang pertama yaitu manajemen, tujuan manajemen, dan sumber daya organisasi. Dan yang kedua, produk dan jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas. Dan yang ketiga, proses inti dan siklus operasional entitas. Yang keempat, bagaimana proses inti menghasilkan pertumbuhan, laba, arus kas, dan nilai. Dan yang kelima, keputusan investasi dan pembiayaan entitas. Nah, jika auditor sudah memahami aspek kritis dari siklus bisnis tersebut, maka laporan keuangan dari pelayan tersebut dapat kita audit. Dan keterkaitan yang kedua yaitu memahami dan menilai risiko bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien, serta pengetahuan operasi perusahaan adalah penting untuk melaksanakan audit yang memadai. Sifat bisnis dan industri klien dapat mempengaruhi risiko bisnis klien, serta risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. Ada beberapa pengetahuan tentang bisnis entitas klien yang akan membantu auditor dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. Yang kedua yaitu menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi. Yang ketiga, menilai kewajaran estimasi, seperti kewajaran estimasi persediaan, depresiasi, penyisian piutang tak tertagih, dan persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. Dan yang keempat yaitu menilai kewajaran representasi manajemen. Yang kelima yaitu mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Nah, inilah sedikit pengertian perikatan audit dan menilai bisnis klien. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yulidia. Terima kasih kepada Viola Alfedina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu perencanaan audit awal, prosedur analitis, dan jenis prosedur analitis. Perencanaan audit awal. Ada 4 hal yang keseluruhannya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Maksudnya adalah penentuan yang biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berwenang mengambil keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal sebelum mengeluarkan biaya yang cukup besar yang tidak bisa ditutup kembali. Kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. 4.
Auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi pelaksanaan secara menyeluruh dan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus mempertimbangkan apakah suatu keahlian khusus diperlukan, seperti dalam mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memenuhi pengendalian intern, kebijakan, dan prosedur, atau untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit. Jika keahlian khusus diperlukan, auditor harus mencari asisten atau tenaga ahli yang memiliki keahlian tersebut, yaitu mungkin berasal dari staf kantor akuntannya atau ahli dari luar. Terdapat 7 bagian utama dalam perencanaan audit, yakni pertama, perencanaan awal audit, kedua, perencanaan informasi mengenai latar belakang, ketiga, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien, keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, kelima, menentukan materialitas dan risiko, keenam, memahami struktur pengendalian intern, ketujuh, mengembangkan rencana dan program audit secara menyeluruh. Itulah penjelasan mengenai perencanaan audit awal. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analitis vertikal atau laporan presentasi, perbandingan jumlah yang sebenarnya, dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi. Analisis regresi ini dapat melibatkan penggunaan data non-keuangan maupun data keuangan. Prosedur analitis seringkali meliputi juga pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operasi serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan terkait. Prosedur analitis umumnya digunakan dalam pendekatan top-down untuk mengembangkan harapan atas akun laporan keuangan dan untuk menilai kelayakan laporan keuangan dalam konteks tersebut. Nah, untuk selanjutnya, itu mengapa dilakukannya prosedur analitis awal tersebut. Alasannya adalah auditor melakukan prosedur awal agar dapat memahami lebih baik bisnis klien dalam menilai risiko bisnis klien. Prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio klien dengan industri atau kompetitor yang menjadi acuan dalam memberikan indikasi kinerja perusahaan. Dalam pengujian mengungkapkan perubahan yang tidak biasa dalam rasio perbandingan dengan tahun sebelumnya atau rata-rata industri, dan membantu auditor mengidentifikasi bagian peningkatan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dalam pengauditan. Selanjutnya, jenis prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan bukti audit yang sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap saldo akun atau rasio yang seharusnya, tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis yang digunakan. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan 1. Data industri, kedua data yang sama di periode sebelumnya. Terdapat beberapa bagian. A. Membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. B. Membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. C. Membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. D. Menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, yaitu hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Nah, itulah dia materi mengenai perencanaan audit awal, prosedur analitis, dan jenis prosedur analitis. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Septiani Amalia. Baiklah, poin selanjutnya adalah tentang program audit.
di mana program audit ini merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan, yang mana program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan banyak manfaat, yaitu memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf. Poin terakhir adalah prosedur audit dan teknik audit, di mana prosedur audit merupakan langkah yang harus ditempuh auditor saat melakukan kegiatan audit, dan teknik audit adalah cara yang dipergunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti. Di mana teknik audit ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, teknik audit yang dapat digunakan untuk pengujian fisik. Teknik ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang kedua, inventarisasi atau opname, adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, dan membandingkannya dengan saldo menurun buku, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Yang ketiga adalah inspeksi, yaitu meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim pula disebut on-the-spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Teknik yang kedua adalah teknik audit untuk bukti dokumen, di mana teknik ini terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, verifikasi, yaitu pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Yang kedua, cek, yaitu menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Yang ketiga, uji atau tes, yaitu penelitian secara mendalam terhadap hal-hal secara esensial atau penting. Yang keempat, voting, yaitu menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Voting dilakukan terhadap data yang disediakan audit. Yang kelima, vouching, adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung, atau menelusuri mengikuti prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Yang keenam, trasir atau telusur, adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian dalam suatu dokumen. Yang ketujuh, scanning, adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. Yang kedelapan, rekonsiliasi, yaitu mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan oleh bagian yang berbeda. Teknik yang ketiga adalah teknik audit untuk bukti analisis, di mana teknik ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, analisis memecah atau mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting tersembunyi. Yang kedua, evaluasi, merupakan cara memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubung atau dengan menghubungkan berbagai informasi yang telah diperoleh, baik bukti intern maupun ekstern. Yang ketiga, investigasi, adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, dan penelitian secara mendalam. Yang keempat, pembandingan, yaitu membandingkan data dari suatu unit kerja dengan unit kerja lain atas hal sama dan periode yang sama, atau hal yang sama dengan periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulan. Dan teknik yang terakhir adalah teknik audit untuk bukti keterangan, di mana teknik ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, konfirmasi, yaitu memperoleh bukti sebagai kepastian bagi auditor dengan cara mendapatkan informasi yang sah dari pihak luar audit. Dan yang kedua, permintaan informasi, di mana permintaan informasi yang dilakukan dengan tujuan menggali informasi tertentu ke berbagai pihak yang berkompeten. Baiklah teman-temanku semua, sekian dari penyampaian materi kami. Mudah-mudahan dengan menonton dan menyimak video ini bisa menambah kepahaman kita mengenai perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.